kebakaran. Waduh. Kumaha ieu kontrakan pal kontrakan urang kumaha pal. Warga panik saat kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kiai Haji Hasim, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kebakaran ini terjadi saat rumah kosong ditinggal pemiliknya ke masjid usai sholat tarawih. Dibantu warga, petugas pemadam berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran ini dipicu hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Warga pun diimbau agar selalu mematikan alat elektronik dan kompor saat meninggalkan rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertabrak sepeda motor pengemudi ojek online yang nekat menerobos lampu merah di Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala akibat terpental cukup jauh dari kendaraannya. Warga di sekitar Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan ojek online yang membawa penumpang. Diduga ojek online menerobos lampu merah di perempatan. Akibat kecelakaan itu pengendara motor terpental dari kendaraan dan tewas seketika. Penumpang ojol luka-luka sementara pengemudi ojol tak terluka. Kepada petugas yang mengaku gagal mengerem saat lampu merah menyala. Polisi kemudian membawa pengemudi ojol dan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengambang di aliran Ciliwung pada Rabu sore. Proses evakuasi yang melibatkan petugas damkar baru selesai dilakukan hingga malam hari. Izin Pak Lurah 3 Pilar melaporkan ada mayat di Kali Ciliwung, tepatnya di Gedung Gede. Warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan geger dengan temuan sesosok jasad pria mengambang di aliran Ciliwung. Jasad pria yang menggunakan kaos berwarna hitam ini baru berhasil dievakuasi dengan bantuan petugas Gulkarmat, Jakarta Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Korban laki-laki ya, sekitar umur 40 tahun, namun identitas belum ditemukan. Nanti kita lakukan identifikasi lebih lanjut, mudah-mudahan kita temukan, bisa kita ketahui identitas korban. Selanjutnya petugas mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati guna kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, istri pamer paspor anaknya menjadi WNA. Suami diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tak tanggung-tanggung, total dana yang harus dikembalikan mencapai 7,7 miliar rupiah. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Dampak konten pamer paspor anak, suami Dwi Sasetiani Tias diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Urteg University pada 2022 lalu, melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Namun ia diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian. LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris mulai dari biaya kuliah, penelitian, asuransi hingga biaya hidup yang totalnya mencapai 7,7 miliar rupiah. Sementara itu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP guna memastikan integritas pengguna dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya aksi patrol sahur menggunakan sound horeg. Ironisnya, selain membuat jalan raya macet, sebagian pemilik sound juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi.
Inilah rekaman video warga yang menunjukkan adanya kegiatan patrol sahur menggunakan sound horeg di Desa Jati Banjar, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ribuan warga tumpah ruah memadati jalan desa. Bahkan tak hanya satu, ada belasan sound horeg yang tampil dalam acara tersebut. Ironisnya, sebagian pemilik sound juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi untuk menghibur warga. Dimulai sejak dini hari, aksi sound horeg tersebut baru berakhir pada pukul 8 pagi. Perangkat Desa Jati Banjar membenarkan adanya aksi sound horeg patrol sahur dengan total ada sekitar 15 sound horeg yang tampil. Namun acara digelar secara spontan dan tanpa izin. Warga merasa resah dan terganggu atas aktivitas yang digelar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, viral sebuah truk bermuatan sekam padi mundur dan terguling karena tak kuat ditanjakan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sopir selamat namun kendaraan rusak di bagian samping serta kabin. Satu unit truk bermuatan sekam padi tak kuat menanjak di tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kecamatan Torgambah, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Diketahui truk melaju dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau. Namun saat berada di tengah tanjakan, kendaraan diduga tidak kuat menahan beban sehingga kehilangan tenaga dan perlahan mundur hingga oleng dan terguling. Warga yang berada di lokasi langsung berupaya mengevakuasi sang sopir. Dan sampai di tengah, truk itu kehilangan napas dan akhirnya mundur, meluncur, terjun di atas. Dan kita pun bersteris lari ke bawah semua ya untuk menolong supirnya. Alhamdulillah supirnya selamat. Diimbau pengendara berhati-hati saat melintas tanjakan yang dikenal sebagai salah satu tanjakan paling ekstrim di Sumatera Utara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di kawasan lereng Argopuro membuat 5 kecamatan di Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Beberapa titik ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas mengevakuasi sejumlah warga saat banjir melanda Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Banjir yang merendam 5 kecamatan ini terparah di Desa Alas Tengah, Kecamatan Besuk, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi akses jalan. Banjir akibat hujan deras di kawasan lereng Argopuro dan mengakibatkan sungai desa setempat meluap. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Tidak hanya manusia, petugas juga mengevakuasi 3 ekor anjing. Banjir setinggi hingga 1,5 meter yang merendam kawasan Denpasar, Bali membuat puluhan turis asing dievakuasi tim SAR Polda Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing, kemudian dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Sejumlah wisatawan meminta dievakuasi ke penginapan lain yang aman. Dari puluhan yang dievakuasi terdapat 3 ekor anjing milik turis asal Rusia yang juga dievakuasi dari sebuah penginapan di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Sanur, Denpasar, Bali. Koordinator SAR Samapta Polda Bali menyebut menerjunkan 4 kano dan 1 perahu karet untuk mengevakuasi wisatawan, warga, serta hewan peliharaan. Pemirsa, banjir yang melanda Bali membuat sejumlah ular piton keluar dari sarangnya. Keberadaan binatang melata itu membuat khawatir warga. Seekor ular piton berukuran besar berenang di tengah banjir yang merendam perumahan Kepaon Indah, Denpasar, Bali. Ular muncul diduga karena habitatnya tergenang air hingga ia mencari tempat kering. Keberadaan ular berukuran besar itu tak pelak membuat khawatir warga. Di lokasi lain, seekor ular ditangkap seorang perempuan saat melewati rumah warga.
Namun ular itu melawan meski sudah ditarik sekuat tenaga. Ular itu akhirnya terlepas di saluran air. Aksi berani perempuan itu pun ramai mendapat komentar warganet. Meski demikian, warga tetap diimbau berhati-hati dan segera menghubungi petugas yang berwenang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.